Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dalam tutorial membuat kue kering seperti yang kita agendakan kemarin saat Zoom. Nah, hari ini kita akan buat kue kering yang paling dasar, basic ya. Jadi kue kering kalau dalam pemikiran kalian harus macam-macam bahannya ada banyak, ternyata tidak. Kita hanya akan membuat kue kering yang dari bahan paling sederhana. Yang kita butuhkan hanya tepung terigu nih, kemudian tepung maizena. Maizena ini pun bisa kalian skip kalau di rumah nggak ada. Kemudian gula halus, ini gula pasir yang kemudian Bubina blender, pakai blender di rumah, pakai yang kecil itu gula pasir. Dan yang ini adalah margarin atau lemak, bisa kalian dapat dari margarin maupun mentega. Kalau margarin dari nabati, kalau mentega dari hewani. Nah, hanya 3 bahan prinsipnya: 1 tepung, 2 gula, dan 3 margarin. Kok cuman kecil-kecil Bu? Karena Bu Bina hanya akan praktek satu resep. Satu resep yang paling kecil itu hanya membutuhkan 100 gram tepung, 75 gram apa Ustaz ini? Mentega atau margarin. Bu Bina pakai Blue Band. Kemudian 50 gram gula halus. Terus untuk ininya berapa gram tadi ini? 100, cuman 100 gram. Oh iya, hari ini Bu Bina ditemani oleh Ustazah Yuni. Nah, ini Ustazah Yuni. Nih, ini cuman 100 gram dua-duanya. Jadi resep dasarnya kan 100 gram tepung. Kemudian Bu Bina mau ganti sebagian tepungnya dengan maizena, tepung terigunya. Saya ganti dengan maizena supaya apa? Supaya dia akan lebih keras gitu nanti kalau sudah matang. Tuh, makanya kalaupun nanti ndak ada maizena, ndak pakai ndak apa-apa. Cuma anak-anak kalau mau membuat kue kering mentega, tepungnya milih yang protein rendah. Protein rendah itu macam kunci, terigu cap kunci atau pita merah. Pita merah itu juga protein rendah. Ini seperti itu. Peralatan yang digunakan juga sangat sederhana, cuma baskom untuk mengadon. Kemudian apa ini? Bina lupa namanya. Apa solet. Solet atau spatula. Kemudian ini loyang kue kering itu yang pinggirnya pendek aja, dindingnya tidak perlu yang tinggi. Kalau yang tinggi itu biasanya untuk kue basah. Kemudian plastik ini untuk fungsinya nanti untuk menggilas adonan, memipihkan adonan sebelum dicetak. Itu, dan tentu saja ada oven. Oven ini bisa pakai oven tangkring ya. Kayak gini oven tangkring. Kalau di rumah ada yang punya oven listrik, boleh pakai oven listrik. Mau oven gas juga boleh. Bahkan kalau nggak ada oven, ovennya bisa kalian buat sendiri dari wajan atau teflon. Ada tambahan alat nanti ya untuk pelatnya. Begitu mudah sekali. Nanti kita akan langsung praktek. Yang pertama yang kita pakai ini adalah margarin atau mentega. Ingat anak-anak, bahan berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas juga. Karena itu, dan ini bahannya cuma 3, kalian harus milih menteganya yang bagus. Ini kita pakai yang standar. Kita pakai margarin. Bu Bina pakai mereknya Blue Band.
di di pasaran ada banyak mentega merek-merek terkenal ya. Ya, iya. Biasanya memang semakin mahal itu semakin enak ya. Ini sudah tercium wangi. Wangi. Terus ini gula. Ini akan kita campur duluan. Mentega sama gula yang sudah dihaluskan. Kalian bisa beli gula halus atau bisa membuat sendiri di rumah. Ini gula halusnya kita masukkan di sini. Kita masukkan di baskom. Nah, titip dulu di sini ya. Kemudian kita hancurkan begini caranya. Ya, nih cuman pakai dua alat, dua solet. Terus tolong pegangin. Kayak diiris-iris gitu Iya, ya. kayak diiris-iris sampai dia nanti menyatu. Sampai menteganya perintil-perintil. Nah, dalam istilah perkuoian ini namanya adonan pasir. Nanti saya kasih lihat adonan pasir yang sudah jadi. Jadi tidak perlu mixer. Prinsip membuat adonan seperti ini juga berlaku kalau kalian mau membuat pie, kulit pie. Ya, kita ginikan biar anak-anak lihatnya seperti ini. Ya. Ini sudah tercampur. Kemudian kita tambahkan terigu dan maizenanya. Terigunya berapa tadi? 100 gram. Kayak tadi. Iya. Ada Yuni bantuin mencampur adonan menggunakan solet atau spatula. Oke, ini sudah habis semua, kita singkirkan. Ya. Iya. Seperti ini. Kita menghindari singgungan langsung antara adonan dengan kulit ya. Jadi nanti kalau kita mau memulungnya atau membentuk, tangan kita harus pakai sarung tangan plastik. Bisa sarung tangan karat, bisa sarung tangan plastik. Oke, ini sudah hampir jadi Iya. Iya, cepat sekali. Iya. Nah, udah jadi nih. Seperti ini. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ya, nih. Ini namanya adonan pasir. Oke, sekarang bisa kita bentuk. Kalau sudah seperti ini, sudah tercampur rata, bisa kita bentuk. Kalian sudah kenal Us Yuni belum? Us Yuni ini mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Nanti kalau kalian udah tidak daring lagi ketemu, sekarang masih daring, masih ketemunya hanya lewat Dumai, dunia maya. Oke, sudah. Mari kita bentuk. Iya, kita bentuk. Pakai ini ya. Iya, Ustazah mau menggunakan sarung tangan. Bu Bina juga.
pakai sarung tangan plastik supaya apa? Supaya adonannya tidak matang sebelum waktunya. Apa ya istilahnya kalau di ini memang matang gitu ya. Nah ini seperti ini. Jadi mipril adonannya itu. Nih, nggak pakai garam karena kita sudah menggunakan margarin atau mentega yang sudah mengandung garam atau salted. Nah ini saatnya kita menggunakan plastik yang tadi. Kita letakkan di sini satu plastiknya. Mau kita pakai untuk adonannya, taruh sini. Oh ini kira langsung dibentuk gitu. Nanti kita bisa langsung dibentuk. Tapi saya lebih suka kayak gini. Kemudian kita kalau di rumah punya penggilas adonan, kalian bisa gunakan rolling pin namanya. Ini itu ya. Rolling pin Bu Bina juga kadang pakainya bukan rolling pin, peralon. Iya, anak-anak, kita sudah sampai pada tahap membentuk tadi pakai plastik ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau kamu kesulitan, bisa langsung dibentuk. Nah, setelah di ini, iya, kita potong-potong. Atau potong-potong seperti ini, kecil-kecil. Atau kalian bisa juga, kalau nggak mau potong-potong pakai plastik, ini nanti beda tingginya. Kalian juga bisa bentuk langsung dari sini. Ambil adonan sedikit, tapi tanganmu pakai plastik ya. Ambil adonan, kemudian kalian bentuk sendiri. Kemudian membentuknya ini harus, kalau mau bisa bareng matangnya harus disesuaikan tingginya, apa ketebalannya. Kalau mau 1 cm 1 cm semua, kalau setengah cm semua. Maksudnya apa? Supaya lebih mudah dalam proses pemanggangan atau pengovenan. Karena kalau bentuk macam-macam nggak masalah sih ya. Tapi kalau kecil semua, setengah cm semua, ini akan membuat kue yang kita oven matangnya berbarengan. Kalau bentuknya ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada yang tebel, ada yang tipis, nanti bisa jadi yang tipis-tipis sudah matang, yang tebel belum matang. Atau yang tebel matang, yang tipis gosong. Nah, itu. Jadi kita hati-hatinya di situ. Kayak kita buat yang Ustazah Yuni akan membuat yang tidak pakai di lentereng ya, tidak di ini. Langsung dibentuk pakai tangan Nah, ya. langsung dibentuk pakai tangan tuh. Kalau bahasa Indonesia kadang saya bingung. Ada Us Yuni nggak usah bingung. Iya, seperti ini. Bisa sama ya. Bisa, nggak apa-apa. Memang kalau pakai tangan, nggak pakai cetakan, nggak bisa kalau sama persis. Yang penting kita nggak apa-apa. Ini Us Yuni yang ini, Bu Bina coba pakai yang ini. Kalau punya cetakan ya lebih mudah ya. Memang biasanya juga Bu Bina pakai cetakan, tapi ini memang sengaja supaya kamu tidak ada alasan untuk nggak punya cetakan Bu, nggak punya oven Bu, nggak punya loyang Bu. Nggak ada alasan kayak gitu. Bikin kue mah bikin aja. Iya, ini ini Bu Bina malah cuman pakai apa namanya, cuma pakai spatula.
atau solat nek basa Jawa. Nah, nih. Nanti tinggal kita toto di loyang. Ngirisnya bisa pakai solet, bisa pakai pisau, pakai apa aja. Ya. Kita geser aja, nanti kita tata di loyang. Nah, seperti ini. Kalau bentuk, kalau kamu punya cetakan bisa dibentuk, mau bentuk buah, mau bentuk lope-lope, mau bentuk bulat, mau bentuk bulan sabit. Nah, bisa lah. Ini lebih cepat ya kalau pakai cetakan. iya. Cuman kalau belum ahli juga nanti kadang-kadang nempel di cetakan. Oke, seperti ini. Ya, yang dari plastik mau kita tuang di cetakan. Nih. Kok main kotak-kotak toh Bu? Ya enggak apa-apa. Yang penting kan rasanya. Nah, jadi anak-anak, nih sambil saya mencetak, kalian kalau membuat kue ini, jadi kan sudah saya bilang, karena ini kue betul-betul dengan bahan minimalis, kamu harus pintar-pintar mencari bahan yang bagus. Artinya kalau pakai margarin, ya margarina yang bagus, memang harganya agak sedikit mahal, tetapi akan sangat menentukan rasa akhirnya. Ini loyangnya nggak usah diolesi apa gitu ya Bu? Loyangnya kalau sudah terbiasa dipakai tidak perlu diolesi. Tapi kalau baru atau sering dipakai untuk macam-macam, misalnya kalian tetap pakai loyangnya untuk bikin ayam bakar, ayam panggang ataupun apa, itu biasanya sisa-sisa bumbunya itu kalau mencucinya kurang bersih bisa bikin lengket. Nah, ini harus dioles pakai mentega atau minyak atau apalah, pokoknya yang lumas-lumas itu. Tapi kalau kayak gini kan ini sudah terbiasa dipakai untuk membuat kue, tidak perlu kalian oles lagi. Karena kenapa tidak perlu dioles? Mungkin karena ustazah mungkin tahu tadi volume margarinnya kan banyak, ya kan? Ini kan udah terbuat dari margarin, jadi tanpa dioles pun nanti dia akan mengeluarkan minyak sendiri. Ya, tinggal sedikit. Dulu saya kan sering buat ini, tapi saya olesi dulu pakai mentega. Terus kalau nggak salah itu tepung. Itu dipakai kalau kita membuat atau mengoven adonan-adonan tertentu yang pakai mentega sama pakai tepung. Itu kalau kita membuat kue kacang coklat yang pakai gula, pakai susu, itu bisa. Tapi kalau ini karena itu tidak pakai mentega, tanpa mentega. Tapi kalau ini adonannya sendiri sudah mengandung banyak sekali mentega, jadi kita tidak perlu mengolesnya lagi. Kita hidupkan dulu, nyalakan dulu api kompornya. Memanggangnya menggunakan
Memanggangnya menggunakan api yang sedang, tidak boleh terlalu panas. Jadi beda-beda ya. Memanggang satu kue dengan kue yang lainnya juga berbeda. Kalau kue kering kayak gini dengan ketebalan cuma setengah senti sampai 1 senti, ini sekitar 20 menit aja sudah matang. Apalagi kalau yang tipis kayak gini 15 menit sudah matang. Makanya saya bedakan, walaupun tempatnya masih lebar, saya bedakan yang besar sama yang ini yang tipis sama yang tebel. Intinya kalau tebel semua, kalau tipis semua, supaya nanti hasilnya juga bagus. Ya, yang masih banyak, Dikit, tinggal kita dikit lagi ya. sambil nunggu panas ya. Panas ovennya nanti kira-kira paling tinggi cuman 160, tidak boleh lebih tinggi dari itu. Kalau kalian mengoven yang berbeda, misalnya mengoven kue sus, kulit kue sus itu harus panasnya harus tinggi. Panasnya harus sekitar 180 sampai 200. Nah, anak-anak, proses pengirisan ataupun pembentukan sudah jadi, sudah selesai seperti ini. Ingat harus sama ketebalannya. Sekarang mau kita oven. Oven tadi kita sudah panaskan dulu. Nah, kita masukkan pelan-pelan. Masukkannya di bagian rak yang atas. Kenapa tidak di bawah atau dua-duanya? Kalau oven tertentu bisa dipakai dua-duanya, tapi kita pakai oven tangkring atau otang. Jadi karakternya yang di bawah terlalu dekat dengan api. Jadi kalau kita pakai yang bawah, nantinya pastinya akan terlalu panas. Kemudian yang di atas agak jauh dari api, tapi dia akan mendapatkan api dari pergerakan api di dalam. Dan kalau pakai otang atau oven tangkring, ini bagian atasnya harus dibuka, katup udaranya harus dibuka supaya sirkulasi panasnya merata. Kalau ditutup nanti ada sebagian panas, ada sebagian dingin. Itu pun tidak mesti bisa rata, makanya harus sering-sering kita tengok. Bolehkah ditengok, dibuka? Boleh, karena ini kue kering yang tidak membutuhkan dia harus naik, dia jadi bantet atau jadi turun dan sebagainya. Kalau kalian mengoven roti yang bread, kayak roti tawar, roti manis, itu nggak boleh dibuka-buka. Roti basah juga, cake, model cake, bolu itu kalau belum 20 menit nggak boleh dibuka. Tapi kalau ini kamu bisa buka, tutup untuk melihatnya. Begitu. Kita tunggu, tinggal menunggu matang. Akan kita oven dengan suhu sedang, api sedang, suhu sekitar paling tinggi 160 derajat selama kurang lebih 15 menit, antara 10 sampai 15 menit tergantung dari besar kecilnya kue atau tebal tipisnya kue. Gitu. Sambil kita beres-beres ya. Nah, anak-anak, waktunya kita cek ya. Nah, ini kue kita yang di dalam. Ya, sudah bagus. Ini 15 menit dari waktu memanggang tadi. Hasilnya kayak gini. Dan ini belum bisa kita angkat ya. Kalau kuenya masih dari oven, dia akan empuk. Nah, kita tunggu sebentar biar dia jadi keras. Ini kita tunggu aja, kita biarkan di sini.
kuenya, semakin cepat akan matangnya. Semakin tebal kuenya, semakin lama matangnya, dan apinya harus agak dikecilin. Ini perlunya anak-anak menghafalkan karakter dari kompor dan oven masing-masing. Ya, ada yang dikasih api sedikit langsung dia panas, tapi ada yang toleransinya terhadap api untuk tetap panas itu lama. Dari beberapa oven Tangreng yang saya miliki di rumah, saya paling suka dengan merek, sebut merek ya nggak apa-apa ya, karena untuk pembelajaran, merek Hock itu lebih bagus daripada yang merek Bimajaya. Tapi bukan berarti kamu harus punya Hock. Kalau punya yang Bimajaya ya nggak apa-apa, pakai aja, tapi dengan sedikit perlakuan yang berbeda. Nah, ini kita tunggu matang. Coba lihat tadi pisau tat udah ya. Ya. Nih ya, ini sudah bergeser, bergerak, berarti sudah memang sudah betul-betul matang. Ini kita selalu begini ya, yang bawah yang belakang mesti agak gosong ini. Ini api kompornya. Bu Vina belum hafal. Nah, tapi bagus. Lihat. Di sebaliknya kuenya jadi gini untuk bagian bawahnya. Nih. Yang atas tetap cantik, yang bawah. Kalau yang bawah sudah kayak gini biasanya udah matang. Udah mulai keras. Oke, sampai di sini ya. Pekerjaan kita sudah selesai untuk mengoven satu resep dengan hanya 1 ons atau 100 gram 100 gram terigu, 75 gram mentega, dan 50 gram gula pasir yang dihaluskan atau gula halus. Kita bisa mendapatkan hasil berapa ini? Ini tadi 2 kalinya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2. 16 kali 2. 32 keping kue kering. Dan insya Allah rasanya enak. Ini nanti awalnya dia masih empuk. Nanti kalau dia dingin lama-lama mengeras sendiri. Oke, sudah mengerti ya? Bu Vina tunggu hasil recooknya selama 1 minggu. Seperti biasanya kalian bisa mengerjakan di rumah dengan memperhatikan video yang tadi sudah kita buat. Caranya seperti itu, mudah sekali, tanpa mixer, tanpa alat-alat lain, bahan cuma 3. Oke, sampai di sini. Bu Vina tunggu kalian dilaporkan di grup WA Kata Boba. Sekian, selamat berakhir pekan dan selamat mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini.